Maka yang tidak melewati jalur kenabian tidak akan sampai kepada al-ma'rifah. Ma'rifatnya semu, saktinya semu. Mau latihan mengenal diri, mengenal Allah, maka kita bukan mau belajar jadi orang suci, kita sedang belajar menjinakkan sifat-sifat buas yang ada dalam diri kita. Setiap hari, setiap malam menyempatkan waktu bersama Allah sebelum subuh atau sebelum tidur, hatta walau rubu' sa'ah, ya, walaupun cuma 1/4 jam, kalau bisa setengah jam, kalau bisa 1 jam. Ngapain? Ya zikir Quran, zikir Quran, zikir Quran, zikir sholat, udah gitu aja, nggak ngapain lagi. Tapi hati-hati teman-teman, ketika orang berkhalwat dan beruzlah. Jadi saya nggak mau gaul lah sama orang, itu namanya beruzlah juga. Ada orang beruzlah tapi dia merasakan orang itu jahat, saya baik, saya harus menjauh darinya. Orang seperti ini disebut dengan mutakabbirun. Ini orang uzlah tapi dalam dirinya itu setan. Setan uzlah, jadinya begitu. Semakin nambah ilmu di dalam dirinya, yang bertambah sombongnya. Bertambah zikirnya, bertambah sombongnya. Maka nanti dia akan ngomong orang, ente zikirnya berapa? Gua zikir berapa? Saktian mana kita? Nanti ngomongnya gitu, Pak. Adu ma'rifat kita. Emang ma'rifat apaan sih? Kok bisa diadu-adu? Ma'rifat nggak bisa diadu, Pak. Yang bisa diadu nih, ini bisa diadu nih. Ya, isi otak bisa diadu. Yakin bisa diadu, ma'rifat nggak bisa diadu, karena langsung ma'rifat itu yang disebut al-haq. Jadi kalau antum baca Al-Quran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq dari Allah itu ma'rifat artinya. Pengetahuan yang pasti itu hanya dari Allah. Maka jangan pernah ragu. Dan itu pintunya cuma satu. Al-bab al-Muhammadi, yaitu pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak melewati jalur kenabian tidak akan sampai kepada al-ma'rifah. Ma'rifatnya semu, saktinya semu, alimnya semu. Alim di sini kena stroke habis, Pak. Benar nggak? Antum mau banggain hafalan, kena stroke habis, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa membanggain ini. Banggainnya harus ilmunya ilmu qalbu. Maka dalam Al-Quran selalu kalimatnya, lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka punya hati yang mereka berakal dengan si qalbu. Jadi jangan hanya berakal dengan ini, dengan kecerdasan intelektual. Kita harus berpikir, berakal, sumbernya, resource-nya adalah qalbu. Ya, kalau saya mau pakai akal-akalan, Pak, saya mungkin debat tiap hari. Ya, tapi apa untungnya debat? Kalau kita menang, emang orang ikut kita? Kan enggak bakal, ya. Orang kalau kalah debat, egonya yang main, gengsi ya, gitu. Itu yang terjadi. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita pun kalau menghindari satu komunitas, bukan karena komunitas itu kita anggap akan menyakiti atau akan merusak diri, tapi kita mengatakan, jika aku masuk suatu komunitas ini, mungkin akulah penyebab mereka rusak. Ini baru orang mutawadhi', baru uzlahnya benar. Jadi uzlah zaman now adalah tidak masuk ke dalam komunitas yang membuat kita terpapar dunia, membuat kita melenceng dari akhirat, melenceng dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menjauhi komunitas begitu, bukan kita menuduh mereka, tapi kita menuduh diri sendiri. Kalau aku ada di sana, mungkin akulah penyebab mereka cinta dunia. Ini bedanya, ya. Maka hati-hati, ini banyak setan itu bisa masuk, Pak, ke dalam diri para pengamal tarekat. Bisa masuk kepada dokter, profesor, bisa masuk ke ustadz, bisa masuk ke siapa aja. Kalau nggak begitu, mana mungkin Sayyidina Adam bisa tertipu? Nabi Adam, Nabi kita, kakek kita semua. Maka ini keturunan Nabi semua kan?
Cuma Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad. Karena kita semua ini keturunan Nabi Adam, kesalahan itu akan berulang. Syaitan itu selalu berbicara pelan. Syaitan itu selalu berbicara tulus. Dia jual ketulusan. Dan dia jual keilmuan. Maka syaitan akan menjual keyakinan. Karena dia pernah mengalami ujian keyakinan ribuan tahun beribadah di langit dan di bumi. Sehingga Allah angkat dia setara dengan malaikat. Fasjudu li Adama, ujiannya diuji, sujud ke Adam, dia nggak mau. Kenapa? Di kolbunya ada kesombongan yang menyala-nyala. Ini dalam diri kita ada kesombongan nggak menyala-nyala? Kalau ada orang sedikit senggol kita marah. Ya, kita mau bunuh orang itu, Pak, jadinya. Tapi kalau kita merasa bukan siapa-siapa, jika ada orang mau nyerang kita, ya kita maafin. Mungkin dia salah faham. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu berkali-kali, ya, dicaci maki segala macam, bahkan dibentak. Ya. Yang paling sedih itu Nabi dibentak oleh sahabat tercintanya Umar. Tapi Nabi faham Umar lagi galau. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu? Belum lagi galau. Rasulun anta, ente bener Rasul nggak sih? Antum coba ngomong sama aneh. Ente beneran ustad nggak sih? Kalau saya baper, saya tersinggung. Tapi kalau saya paham antum, saya nggak akan marah. Nah, itulah bagaimana dewasanya Rasulullah. Nabi biarkan Umar berkembang. Ternyata beliau menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang orang-orang yang benci sama kita hari ini, yang marah sama kita hari ini, siapa tahu nanti menjadi orang yang sangat cinta kepada ilmu yang kita kembangkan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan bawa nafsiyah ego diri. Ya, yang kita kedepankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan, ya, wa man istasghara nafsahu fahuwa mutawadhi. Siapa yang beruzlah karena memandang dirinya kotor, takut merusak manusia, itulah yang disebut muslim hakiki mutawadhi. Kembali ke hadis yang sering dibaca oleh para asatidz. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki, yang mutawadhi, muslim yang khawatir orang lain tersinggung oleh lisannya. Maka saya katakan tadi, jika teman-teman salafi tersinggung oleh kalam saya, maafkan saya. Ya. Jika teman-teman tarekat sufi tersinggung dengan kalam saya, tolong maafkan saya. Jika teman-teman yang ahli dalam ilmu apa kurang berkenan dengan saya, mohon maafkan saya supaya masalah kita selesai di dunia. Lewat dari itu, antum mau debat, ayo kita debat. Ya, antum mau adu kitab, ayo kita adu kitab. Tapi unsuran benci, sakit hati, tolong dibuang dulu. Kalau enggak, kita enggak usah berdiskusi. Ya, enggak usah berkalam, enggak ada manfaatnya. Gimana? Antum ketika tidak masuk yang disebut hijrah, ya. Ini jebakan setan nih ketika hijrah. Aku mau hijrah deh dari kelompok ini, komunitasku. Di situ orangnya jahat-jahat. Di situ orangnya kotor-kotor. Kalau itu yang ada, fa anta mutakabbirun, maka kamu pewaris setan, pewaris iblis. Di dalam dirimu ada sifat permanen iblis, yaitu sombong. Jadi kepada teman-teman saya yang sedang merasakan dirinya hijrah, jangan berpikir bahwa orang-orang yang kita tinggalkan itu orang-orang jahat. Kita katakan, mungkin akulah penyebab mereka jahat. Dari mana ilmu ini? Dari Sayyidina Adam. Siapa lagi kita berguru kalau ke Al-Quran? Apa kata Sayyidina Adam ketika beliau berhasil dijebak oleh iblis? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, iblis yang disalahkan. Begitu enggak? Hah? Emang begitu? Enggak. Apa katanya? Rabbana zalamna. Ya Rabb, aku yang salah. Kami yang salah. Ini ilmu Nabi Adam, Pak. Mau dapat ilmu Nabi Adam? Kalau ada masalah, dia nggak nyalain orang, dia nyalain diri sendiri. Ketika ada masalah, nggak childish. Jadi dua aja di dunia
childish dan sombong. Ini karakter orang yang suka nyalahin orang. Kalau di dunia kerja, satu tim nggak mau salah, dia salahin tim yang lain atau temannya. Maaf bos, ini bukan karena saya, tapi karena si Anu nih, lupa nih. Nggak mau mengaku kesalahan. Kalau dalam dunia keilmuan, kiber. Kalau tadi childish, sombong. Ya, orang sombong nggak mau ngaku kalah dan nggak mau ngaku salah. Ngaku kalah dan salah ini dua hal yang berbeda, dan itu paling berat. Ya, paling berat. Jadi antum kalau diajak berantem orang ngaku kalah aja. Masih ingat cerita anak Nabi Adam? Ini turun. Jadi sifat Nabi Adam ketika turun ke anaknya, Habil dan Qabil. Siapa yang mengaku kalah? Habil. Apa kata Habil? Jika memang nyawaku membuat engkau bahagia, ambil. Ada nggak antum yang begitu? Atau di dalam diri kita masih ada yang kebuasan? Buas. Saya rasa ini yang perlu dijinakkan. Ya. Coba jinakkan dulu itu. Maka di dalam kitab ini, ketika kita mau beruzlah, mau hijrah, mau latihan mengenal diri, mengenal Allah, maka kita bukan mau belajar jadi orang suci. Kita sedang belajar menjinakkan sifat-sifat buas yang ada dalam diri kita. Sifat sibaiyah, yang suka nyolot mulu, ya. Benar ya? Ini asu aja, tapi kok nyolot? Ini nggak asu aja ini, coba. Aneh nggak senam antum itu kalau membalasin orang-orang itu kemudian berkata kasar. Kul khairan auliyasmut, katakan khairan. Khairan itu beda dengan hasanan. Khairan itu pilihan kata yang baik. Kalau hasan itu mungkin baik aja, indah aja. Tapi khairan, tidak semua yang indah menurut kita indah menurut orang. Mungkin saya kurang khairan sehingga antum bertengkar, ya, sehingga di sosmed terjadi begitu, ya. Maka atubu ilallah. Jadi malam tadi saya zikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah yang Maha Latif. Ini saya berjuang untuk mengeksiskan ajaran engkau, atau saya mengeksiskan saya, mazhab saya, manhaj saya. Disitulah Al-Latif. Allah kemudian melembutkan hati. Alhamdulillah, ternyata memang benar. Setiap kali orang menyebut nama Allah, Allah akan memasukkan nur ke dalam kolbunya. Bertahap, bertahap, bertahap. Dan disitulah Nabi mengatakan istafti qalbak, baru sah, mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Jadi kalau sudah dizikirkan kolbu, baru boleh dimintain fatwa, Pak. Kalau belum dizikirkan kolbu, yang di kolbu itu bercampur dengan hawa nafsu, belum bisa dimintain fatwa. Istafti kolbaknya belum berlaku, mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Kolbu itu wilayah terdalam kita, yang ketika dia berzikir dia akan mengalah. Gak apa-apalah ngaku kalah, ya. Kalah debat gak apa-apa, saya nggak marahin antum kok. Ya. Kalau mau buat forum-forum perdebatan ilmiah, teman kita Ahlus Sunnah banyak yang siap berdebat, ya. Nanti bukan aneh yang maju, ya, aneh nggak pintar debat. Yang pintar debat tuh banyak, ada Buya Asfi, Kiai Ma'ruf Khazin, ya, Habib Ges, itu jago-jago semua tuh. Kalau kita ngaji-ngaji kitab biasa aja, ya. Mau ngaji ayo. Banyak, ya. Banyak yang mau debat, karena itu memang jihad mereka di situ. Mereka berjihad di wajadilhum billati hiya ahsan. Berjihadlah dengan cara yang, berjidallah dengan cara yang ahsan. Taib. Ada orang berkhalwat, nyepi ke Gunung Salak, tapi karena tauhidnya tidak benar, apa yang terjadi? Keluar-keluar jadi nabi. Ya. Nah, ini masalah ini. Maka kata beliau, "Wa min adabil uzlah ayuhassila min al-ulum ma yusahhih bihi uqada tauhidih."
Salah satu yang paling awal sebelum orang masuk ke dunia suluk, dunia khalwat, dunia tarekat sufi, wajib belajar ilmu akidah. Maka di Mesir itu hikayat dari beberapa sahabat saya, kalau ingin talqin, beberapa syekh mewajibkan belajar akidah tauhid dengan metode sifat 20 supaya nanti nggak ngaku jadi Tuhan atau ngaku jadi Nabi minimal. Tapi seru juga ya, naik pangkat ya. Manusia biasa, wali aja belum udah jadi Nabi. Wali aja belum ketahuan Pak udah jadi Nabi. Canggih nggak tuh? Canggih itu ya. Itu gimana nasibnya itu orang tuh yang sudah naik pangkat itu ya. Likai la yastawiyahu syaitan biwasawisih. Apa faedah belajar tauhid yang benar? Supaya syaitan tidak mewaswaskannya ya, mewaswaskannya. Waswas ini sekarang ternyata ketika belajar tauhidnya tidak sesuai dengan manhaj ahlus sunnah, was-was itu sekarang nggak hanya ketika masuk suluk tarekat, tapi ketika belajar apa saja, antum kalau nggak benar tauhidnya, merasa paling benar, ini yang paling bahaya. Jadi was-was syaitan yang paling gawat hari ini yang masuk ke dalam kolbu manusia adalah merasa dirinya lebih benar. Yang paling benar siapa? Allah. Akhirnya mereka berpikir kita ini nggak yakin dengan apa yang kita ajarkan. Kita yakin. Yakin kita disebut ilmu yakin. Ainul yakin, hakul yakin. Tapi al-yakin kullu itu milik Allah. Ya. Jadi kita paling tinggi cuma sampai hakul yakin. Selebihnya kita pulangkan kepada Allah. Di atas al-yakin itu namanya al-haq. Al-haq itu cuma milik Allah. Jangan pernah ambil al-haq Allah. Antum ambil al-haqnya Allah. Itulah kibir yang sebenarnya. Jadi tahu sebenarnya rahasia iblis. Iblis kenapa dimurkai? Jauh sebelum dia disuruh untuk sujud kepada Sayyidina Adam, dia ingin memakaikan baju al-haq itu. Makna al-haq itu mau dia pakaikan ke dalam dirinya. Maka Allah Ta'ala sudah murka kepada iblis. Tapi masih Allah sembunyikan. Diuji dengan yang zahir. Adanya Sayyidina Adam, ternyata dia masih sombong. Dan dia mengatakan, ana khairum. Aku lebih baik daripadanya. Ya. Bapak saudara makan Allah. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Kalau mau ingin husnul khatimah. Mau husnul khatimah nggak? Meninggal husnul khatimah. Perbanyak amal dalam keadaan khalwat. Sebelum subuh, sebelum berangkat ke masjid, atau sebelum tidur, atau beramal sunat di rumah, perbanyak amal. Hatta harim kita nggak tahu. Hatta anak kita nggak tahu kita lagi zikir apa. Kalau bisa begitu. Hatta pasangan kita nggak ngerti berapa jumlah zikir kita. Mungkin dia tahu teknik zikir kita, tapi tidak tahu berapa jumlah zikir kita. Dan jangan pernah keluarkan saya zikir sekian, kecuali antum jadi guru lalu ingin memotivasi murid. Jangan pernah. Suatu kali ada seorang datang kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami dan mengatakan, sumtu 20 sana ya Syekh. Wahai tuan guru, aku sudah berpuasa 20 tahun. Apa kata beliau? Aftarta. Kamu baru saja berbuka. Karena orang selevel dia 20 tahun berpuasa, seharusnya sudah masuk level puasa batin. Puasa ruhani yaitu tidak memamerkan amalan depan orang. Maka kalau pengajian ya, nggak usah pasang postingan lagi kajian nih gitu. Kalau dulu unik, lagi dengerin azan di Masjidil Haram, lagi dengerin azan nih, pakai J lagi azan di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Nggak usah ya. Bangun tidur malam hari bangunin teman. Bangun dalam hati nggak selamat, biar teman tahu aku udah bangun duluan. Hati-hati. Mainannya setan halus tapi nyata. Halus tapi nyata. Itu beda halus dengan
nyata dengan tampak. Tampak ini pasti dia fisik. Tapi kalau nyata, kadang-kadang dia halus, tapi terasanya jelas. Rasakan saja dialog hati kita bertengkar ketika kita mau pamer. Benar ya? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, tunjukkan kepada Allah bahwa kita hambanya, baik dalam sunyi ataupun keramaian. Itu sama. Ini ciri-ciri orang yang lulus khalwat, walaupun tidak khalwat 40 hari, tapi antum lakukan ini setiap hari, mencoba kualitas zikir dan amalnya sama ketika sendiri dan sama ketika bersama orang. Insya Allah ini sudah berhasil disebut khalwah dar anjuman, kata Syah Naqsyaband. Berkhalwat dalam keramaian. Al-khalwah fil jalwah. Begitu kata Maulana Imam Khalid ya, Ad-Dimashqi Al-Baghdadi. Berkhalwat tapi dalam keramaian. Inilah ajaran Imam Ghazali yang dia wariskan dari Abu Ali Al-Farmadi, bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik orang bukan yang menjauh dari manusia, tapi sebaik-baik orang yang dia bergaul dengan manusia, tapi kalbunya tetap bersama Rabbun Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia apa? Ini sampai ba'da azan masih lanjut? Masih lanjut ya? Oh ya, saya ingat saya begitu ya. Lalu ketika antum berkhalwat ya, berarti kita lanjut dulu deh. Ada wali cerita, ini kan sempat rame sebelum puasa. Ada seorang Habib dibully karena dia cerita tentang gurunya atau Habib Fulan bisa bertemu Allah 40 hari sehari semalam, begitu ya. Apakah itu cerita baru, cerita lama? Itu sebenarnya sudah banyak di kitab. Cuma orang yang jarang baca kitab menganggap itu aneh. Saya mau tanya, antum masih ingat hadis al-ulama warasatul anbiya? Ulama pewaris para nabi. Nabi Adam ketemu Allah nggak? Ketemu Allah. Nabi Musa dialog dengan Allah nggak? Dialog. Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua nabi itu punya pertemuan dengan Allah dengan cara yang berbeda. Yang sempurna cuma Nabi Muhammad, sama sendal-sendalnya dibawa ke aras. Ini bedanya. Nabi Musa pingsan dulu baru merasakan hadirnya Allah. Padahal Nabi Musa sudah berdialog dengan Allah berhari-hari, 40 hari. Nah, di sini dikatakan yuhka Nabi Yazid. Jadi Abu Yazid ketika berkhalwat, Abu Yazid ini ulama salafus saleh, wafat tahun 261 Hijriah, sama dengan Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim. Apa kata beliau? Ra'aitu Rabbi Azza wa Jalla fil manam. Aku melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Mungkin nggak? Dalam mimpi loh. Mungkin. Coba kalau nggak percaya, buka kitab Ta'bir Mimpi karya Ibnu Sirin, An-Nablisi dan banyak ulama. Ada di situ ru'yatullah, bab melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakultu kaifa ajiduka. Lalu aku bertanya, ya Allah, bagaimana cara aku menemukanmu, bertemu denganmu? Faqal fariq nafsak wa ta'al. Hai Abu Yazid, fariq nafsak, tinggalkan egomu, nafsiyahmu, ta'al, ayo kita ketemuan. Maksudnya apa? Maka yang menghalangi kita dengan Allah itu apa? Nafs. Angan-angan, masa sih? Kau mungkin zikir 100 kebanyakan, apalagi dikasih 1000. Apalagi antum kena racun bilang zikir 1000 bid'ah. Ya? Ya salam. Azan dulu ya. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, mursyidnya Imam Al-Qushairi, berpesan kepada beliau,
ilbas ma'an nas ma yalbasun. Kalau kamu ingin mengikuti petuah uzlah yang sesuai dengan zaman kontemporer, zaman sekarang, zaman now ya, hijrah zaman now. Gimana? Ilbas ma yalbasun. Pakailah yang mereka pakai. Berkendaralah dengan apa yang mereka kendarai. Maka beruzlah itu bukan berarti menanggalkan perangkat-perangkat hidup, itu fasilitas, pakai aja ya, kita nggak dilarang pakai itu, yang penting halal ya. Ilbas ma yalbasun ya, mereka bisa pakai mobil mewah, antum pakai mewah boleh, tapi jangan nunjukkan nih lo Islam bisa pakai, nggak, Islam nggak perlu digitu-gituin, nggak perlu dikasih-kasih tulisan Islam itu mewah, nggak perlu juga ya. Jadi kita ketika membuat tulisan-tulisan kaligrafi, nampilin di perangkat-perangkat kita, punya kita, bukan tujuannya untuk menunjukkan Islam begini loh, enggak. Terlalu kendil Islam kalau kita yang menerjemahkan. Ya. Ilbas ma yalbasun. Ya, pakai apa yang mereka pakai. Jadi bukan berarti menanggalkan sisi manusiawi kita, enggak. Wa tanawal mimma ya'kulun. Makanlah apa yang mereka makan. Mereka jalan-jalan, kamu jalan-jalan ya. Tapi satu, wanfarid anhum bisir, tapi sir kamu tolong jangan terkontaminasi oleh apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, gaya hidup, lifestyle itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa, serius. Aneh belum bisa. Masih belajar. Tapi kalau kita belajar, mau belajar, ya sama-sama kita berlatih. Maka setiap hari teman-teman, biar sukses di sini, ketika memakai apa yang mereka pakai, kita punya pakaian, punya rumah, punya ini, punya itu, niatkan, ya Allah, aku ingin menunjukkan rasa syukurmu kepada Engkau. Karena Allah suka melihat bekas nikmatnya itu nempel pada diri kita. Jadi antum belum bersyukur kalau belum pakai nikmatnya. Pakai ya. Jadi jangan sembunyiin. Zuhud bukan berarti menanggalkan perangkat-perangkat kemewahan itu. Makanya Nabi itu setiap istrinya ada rumah. Setiap rumah itu ada khadamnya. Setiap istri Nabi diberikan kendaraan. Jadi Rasulullah tuh kaya, Pak. Antum kuat nggak? Punya istri 9, masing-masing punya pembantu, punya rumah, lalu punya kendaraan yang terbagus di zamannya. Kendaraan Rasulullah paling bagus loh Pak sekarang. Paling bagus, nggak ada yang lebih bagus dari kendaraan Rasulullah. Kalau sekarang ya Mercy lah, BMW. Sekarang apa yang bagus? Kayaknya ada yang lebih bagus lagi. Itu pakai Nabi. Jadi Nabi nggak main-main juga. Itu fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalbu beliau tidak pernah nyantol kepada dunia. Ya. Terus kemudian apa kata beliau? Sami'tu yaqul ja'ani insan. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Suatu kali ada orang datang kepadaku, perjalanannya jauh dan ingin disebut sebagai orang suluk, orang sufi, orang kenal Allah, orang zuhud. Apa kata beliau? Laisa hadzal hadis min haythu qat'il masafa wa maqasatil asfar. Wahai anakku, yang disebut bersuluk, menempuh jalan, mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan kamu jalan jauh begini, bersusah payah begini, tapi farik nafsak walau bi khatwah. Coba kamu tinggalkan dirimu, egomu, walaupun satu langkah. Setiap hari belajar pelan-pelan. Kita dikatain orang nggak balas ngatain, nah itu salah satunya Pak. Ya, saya lagi belajar itu juga. Ya, mau sama-sama belajar kita. Ya. Jadi kita nggak akan menjadikan diri kita ini presentasi dari Islam yang sebenarnya. Kita sedang berusaha supaya sampai kepada hakikat keislaman itu. Kemudian faqad hasala maksuduk. Kalau kamu sudah setiap hari melangkah menjauh dari egomu, itulah hakikat Nabi Adam. Hadza maksuduk. Inilah maksud tujuanmu. Itulah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nabi Adam ketika dijebak oleh iblis laknatullah alaih, beliau tidak mengatakan ente terlaknat wahai iblis. Apa kata dia? Ya Rob, aku yang salah.
Kalau engkau tidak ampunkan kami akan menjadi orang-orang yang ya, fa illam taghfir lana lanakunanna minaz zalimin. Kami akan selalu berbuat salah. Maka kita tutup kajian kita pada malam ini dengan doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak salah karena kami orang kemudian berprasangka, karena kami kadang-kadang orang kemudian salah memahami agama ini. Ampunkan kami ya Allah. Jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, tentu kami jadi orang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya sholat enak kita berthariqah. Supaya sholat diterima oleh Allah kita berhaqiqah. Berthariqah itu cari metode supaya khusyuk. Dulu yang ajarkan kita sholat itu cuma mengajarkan cara zahir, benar nggak? Waktu kecil diajarin cara zahir nggak? Kolbunya udah diajarin belum? Kalau tubuh ini wajib sholat, sebenarnya yang sholat tubuh ini atau yang di dalam ini? Ya, yang disebut aku, wajah tuh, aku hadapkan diriku kepada pencipta langit dan bumi. Itu tubuh ini atau energi ruh yang ada di dalam tubuh ini. Maka wajib belajar ilmu mengenai siapa diri ini sebenarnya. Maka di masjid ini wajib belajar tentang ma'rifatun nafs, ilmu mengenal diri, karena itulah satu-satunya pintu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah pernah kuliah S1, S2, S3 udah kenal Allah belum? Belum tentu. Karena di kampus mengenal akal, diri yang akal, baru diri yang zahir. Diri kita itu ada jiwa, berkaitan dengan tubuh. Ada akal. Akal ini gelarnya doktor tuh. Jadi doktor tuh bukan gelar mursyid ya, DR ya. Itu nggak laku dalam kubur itu. Jadi nanti dalam kubur malaikat nggak akan nanya ya dokter Razi, nggak laku. Buyanya nggak masuk tak dalam kubur. Jangan-jangan nama ini nggak laku juga. Jadi yang sudah beryuforia dengan gelar-gelar akademiknya, gelar-gelar keagamaannya, tunggu dulu, itu nggak laku masuk ke alam kubur. Lakunya cuma di jamaah antum. Dokter lakunya di kampus. Ya. Dokter lakunya di mana? Di kampus. Di sini aneh, kenapa ada dokter kan? Kan nggak perlu di masjid ada dokter, tuh nggak perlu. Emang mau ada ujian skripsi di sini? Kan nggak perlu. Apakah kalau saya sadar saya dokter, saya kenal diri? Belum. Jangan-jangan tambah sombong, terbersit di hati, aku lebih tinggi kuliahnya daripada yang lain. Sombong jadinya. Makanya kalau pas kenalan coba aja lihat, saya Dr. Razi, itu kena tuh dah. Kena udah. Saya Kiai, saya Buya, ya salam. Kalau Bapak Ibu lain, saya Pak Haji, Pak Haji Muhyiddin. Itu sholatnya protes tuh. Gue sholat 5 kali nggak disebut-sebut katanya. Sudah disebar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan habis ini. Silakan kalau ada, pakai kertas saja ya. Ini orang Melayu itu semuanya negeri kata-kata. Kalau udah kasih mic nggak selesai ngomong, malah numpang tua, ya. Numpang publikasi. Itu dari mana-mana tuh. Saya udah jalan, ya. Riau, Sumatera Barat. Tuh kalau dikasih mic tuh, masya Allah. Belum dipersilakan udah ngomong duluan. Tapi orang Batam ini karena sudah banyak majemuk di sini, mungkin sudah beda kali ya. Ya, ada pertanyaan? Tafadhal. Oke, kertasnya di bawah sini ya.
Oke. Assalamualaikum Buya, tanya cie. Kau orang magok. Mana yang lebih penting ke toriko yang ada mursyidnya daripada yang katanya ta'lim wa ta'lim, yang kebanyakan orang menyebutnya juga bertoriko. Yang bagus itu yang mursyidnya ada ta'limnya, gabungan. Kalau bertorikoh itu cuma zikir, wiridan, ijazahan, iblis lebih hebat dari kita. Karena iblis punya wirid, semua wirid ahli langit. Jadi setan itu, iblis itu dulu namanya, pangkatnya itu Azazil. Dia bertugas sebagai penjaga surga. Maka orang-orang penduduk langit, malaikat-malaikat itu kaget, kok ada makhluk yang zikirnya bisa menyebut semua zikir-zikir dari langit pertama sampai langit ketujuh. Ini rahasia. Kitab-kitab zikir yang ditulis oleh para ulama itu Allah izinkan ruhnya masuk ke alam langit, disebut malakut. Makanya turun, ruhnya turun, fisiknya di sini, turun jadi hizib, turun jadi ratib. Karena nggak boleh orang buat zikir sendiri. Dia itu ngambil zikir dari sana. Semuanya sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, zikir yang sering dibaca oleh makhluk di langit, Subhana zil izzati wal jabarut, ada. Subuhun kudus Rabbuna Rabbul malaikati war ruh, Subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu semua zikir-zikir alam malakut. Dari langit pertama sampai langit kesekian. Ini rahasia Allah itu. Itu iblis udah ngelewatin semua. Antum kalau cuma belajar zikir, sombong nanti. Terus merasa, orang kalau belajar zikir itu nanti sakti loh. Serius. Sakti aja. Airnya jadi obat. Bisa jalan di atas air. Kadang-kadang bisa terbang tanpa sayap. Baru sekali doang terbang udah belagu amat. Burung tiap hari terbang gak pernah belagu. Jadi yang mana yang bagus? Ikut torikoh yang mursyidnya buat ta'lim. Itu yang benar, digabung. Mursyid ini bertingkat-tingkat juga. Dokter aja bertingkat kok. Ada dokter umum, ada dokter yang sudah spesialis. Ada dokter yang mal praktek, ada nggak? Bener kan? Ada dokter-dokteran, ada juga. Ya. Ada ngangkat-ngangkat dirinya sendiri jadi dokter, ada juga. Ada yang cuma baca Tibun Nabawi, terus udah jadi kayak dokter, mendiagnosa penyakit orang. Baik, gitu ya. Yang bertanya cie. Batam Center, Pak Zamzami. Ini yang punya air zam-zam kali ya. Pertanyaan, nafas kita yang turun naik, wah, naik turun tangga maksudnya. Hati yang berkata-kata dalam diri kita, apa dan siapakah mereka? Hantu kali. Bagus pertanyaannya. Nafas yang menghirup naik, keluar, turun. Ada yang nafasnya ke atas, maka disebut turun. Jadi nggak salah pertanyaannya. Ya. Yang nafas itu betul paru-paru secara zahir, lewat hidung secara zahir. Tapi siapa yang membuat dia bisa ngembang, ngempis? Jantung berdenyut, memompakkan darah. Siapa yang gerakin? Saya debat panas selama dokter, ibu-ibu, bu, dok, itu yang gerakin jantung kamu siapa? Gerak motorik. Ya gerak motorik itu apa? Ya namanya gerak motorik. Ya berarti kamu taklid juga. Taklid kepada penemu istilah gerak motorik. Gerak motorik itu dalam bahasa kita disebut ruh. Apa sebutannya? Ruh.
Getaran itulah yang kemudian membuat ada gerakan-gerakan di dalam tubuh ini. Kalau ruh ini Pak ditiup oleh Allah. Hembusannya, ruh itu hembusan Allah, bukan zat Allah ya. Jangan salah paham. Ada yang mursyid salah paham sama saya. Dikira ruh itu dia pakai ibarat rokok dipotong dua. Oh, kamu meyakini ruh itu potong dua ya? Separuh Allah, separuh kamu. Loh, itu dalil rokok, gak ada dalilnya. Kalau di Quran surat Sajadah, surat Shad, surah Al-Hijr, nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan ruhku, hembusanku. Aku tiupkan hembusanku. Bukan zatku. Tapi hembusan itu bersumber dari zatnya. Karena sengaja Allah Subhanahu wa taala menitipkan itu ke dalam diri ini. Faja'alnahu sami'an basira, karena hembusan itu manusia dapat mendengar. Jadi yang mendengar itu si ruh tadi. Yang melihat itu ruh tadi. Sayangnya ruh ini tidak diberi kesempatan melihat lebih luas. Dia cuma diberikan kesempatan melihat pakai mata. Para ruh itu bisa memandang tanpa mata ini. Bapak Ibu kalau tidur bisa ngelihat sesuatu nggak? Waktu mimpi bisa ngelihat sesuatu mimpi. Matanya kebuka atau ketutup? Kok bisa ngelihat sesuatu? Khayal? Bukan. Itu asli. Bahwa kita punya alam lain di dalam diri kita ini. Kalau lagi dikejar anjing, si guguk dalam mimpi, lari nggak? Itu nyata berarti. Dalam mimpi ditinggal kekasih, nangis nggak? Maluluang. Bener nggak? Saya waktu kecil, saya mimpi mak saya meninggal. Tapi meninggalnya baru 2 tahunan sebelumnya. Kebetulan kita ada keluarga sebenarnya di sini, cuma nggak pernah ketemu ya. Insya Allah ketemu nanti, insya Allah. Itu ibu saya meninggal dalam mimpi, saya nangis. Bangun tidur saya lihat mak saya masih hidup. Lah, kok nyata di alam mimpi itu? Tapi kok pas bangun, Imam Ghazali kasih kaidah. Kalau orang masuk ke alam malakutnya, itu alam malakut namanya. Kalau enggak alam carut marut. Maka di saat itu dia memandang apa yang dia pandang di dalam itu zahir, nyata. Ketika dia bangun, maka dia menganggap yang di dalam tidur itu mimpi. Bagi kita yang di dalam mimpi, orang yang bangun sekarang itu nggak nyata. Pernah ini nggak kecekek nggak lagi tidur? Pernah. Padahal nggak ada yang ngecekek kan? Bener. Kita panggil-panggil orang, dia jawab nggak? Tuh kenapa tuh? Kejadiannya nggak jelas. Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah. Jadi berarti ada sesuatu selain tubuh ini. Tubuh ini hanyalah alat kendaraan, pesawat. Kalau kendaraan kita sudah rusak, nggak bisa dipakai, ya kita tinggalkan. Si kita itu akan pergi, namanya mati, meninggalkan tubuh ini. Jadi meninggal itu bagi ahlul haqiqah itu adalah kesempurnaan. Mati itu bagi orang yang cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah adalah kesempurnaan. Tapi bagi orang yang tinggal di dunia itu adalah kekurangan, bala, bencana. Ya, selamat jadi alien ya. Ana pribadi belum mengetahui pengajian ma'rifat. Apa langkah usaha ana agar bisa mempelajarinya dengan sungguh-sungguh? Mohon petunjuk. Kalau mau jadi dokter, kemana? Ke dukun. Kemana kalau mau jadi dokter? Kuliah kedokteran. Kalau mau jadi arsitek kemana? Ke pesantren. Kalau mau jadi ahli agama kemana? Ke pesantren. Jangan kebalik-balik. Jangan kebalik-balik. Ingin mengenal ma'rifatullah,
Ma'rifatullah tuh nggak ada sekolahnya kecuali wali-walinya. Yang kenal Allah kan cuma wali, bukan dokter. Yang kenal Allah bukan kiai, wali. Wali itulah yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu kalau terjemahan bebasnya keluarga para nabi. Pewaris itu keluarga bukan? Maka ulama itu adalah keluarganya para nabi. Selamat kalau jadi ulama. Nabi itu di dalam dirinya ada nubuwat. Nubuwat itu artinya ma'rifatullah fi qalbih. Ma'rifat Allah dalam kalbunya. Maka sebelum Nabi Muhammad, siapa saja yang kenal Allah, dia Nabi. Siapa saja yang kenal Allah, dia Nabi. Setelah Nabi Muhammad wafat, setelah beliau muncul, la nabiyya ba'di, tiada lagi Nabi setelahku. Hatta law nazala Sayyidina Isa fahuwa waliyun min awliya'i ummati Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi Isa turun, pangkat kenabiannya tidak dipakai lagi. Beliau statusnya sebagai wali. Dipanggil tetap Nabi Isa. Cuma tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin doanya ya. Doanya saya nggak usah baca ya. Apa hukum ketika tahiyat akhir saat salam kita menundukkan kepala ke depan terlebih dahulu baru terus ke depan lagi? Itu gimana caranya itu? Lalu ke kiri. Apakah sah sholat kita? Gimana caranya Pak Kiai? Nundukkan terus maksudnya apa itu? Nggak ngertian itu ya. Thariqah baru ya, mazhab baru, mazhab al-Batamiyah. Salat itu yang tenang. Jangan gerak-gerak aneh-aneh. Hatta gerak-gerak begini itu nggak usah. Tapi kalau di kolbunya bergetar, tangannya kemudian bergetar, boleh. Saya pernah mengalami itu. Di kolbu itu bergemuruh nama Allah. Tangannya begini terus. Itulah hadisnya. Nabi ketika saat tasyahud bergetar tangannya. Yuharrikuha. Tapi di hadis yang lain, la yuharrikuha, tidak menggerakkannya. Maka kita gabung hadisnya sama-sama riwayat Imam Nasai. Bergetar karena kolbunya bergetar. Diam karena kolbunya tenang. Itu ahwal, enggak dibuat-buat begini. Litordis syayatin, untuk tort, apa arti tort? Ngusir setan. Lah itu malah ngundang setan. Coba antum kalau gini-gini, ada di samping, mata ngelirik nggak? Pasti. Anda sedang diuji ya. Bolehkah kita menyiapkan? Pertanyaannya dari ibu-ibu toh ya. Apakah boleh menyiapkan makanan untuk suami yang sedang junub? Emang tangan ikut junub? Junub kan yang mana ya? Nggak masuk. Dulu Abu Sa'id, Abu Hurairah datang kepada Rasul, ketemu Rasulullah di jalan. Terus Abu Hurairah nggak mau, dia ngerasa najis. Nabi tanya, Nabi kayak Abu Hurairah, kamu kenapa? Bapak kucing. Atau Abu Sa'id di riwayat lain. Apa jawaban mereka? Wahai Rasulullah, aku junub, malu deh. Kan ketahuan kan, wah belum mandi nih, belum mandi nih. Apa kata Rasulullah? Yang junub kan bukan tanganmu. Meskipun demikian, tetap dia nggak mau, dia merasa nggak pantas kepada Rasul. Tapi kalau untuk suami boleh lah ya. Cuma kalau saya nggak mau makan minum lagi junub, nggak mau aja. Saya mandi dulu. Susah amat sih mandi. Ya, dingin, kan udah ada penghangat air. Mandi ya. Jangan tidur lagi junub kecuali wudu. Bersih-bersih dulu badannya, baru wudu, tidur. Itu boleh. Namun lebih afdol mandi. Ya, ibu-ibu nih biasanya paling malas tuh. Malas karena rambutnya panjang. Gara-gara antum juga nih. Nyuruh istrinya rambut panjang, tapi nggak tanggung jawab.
Jadi ibu-ibu boleh nggak mandi, tapi berwudu, bersih-bersih dulu wudu. Maka tidurnya dalam keadaan wudu. Ada iktikad baik mau. Kenapa? Seandainya mati dalam keadaan junub, malangnya sungguh malang. Keafdolnya kalau dalam mazhab hakikat itu wajib mandi sebelum tidur. Pernah nggak ketiduran lagi junub? Hobi ya. Waduh, wajah-wajah ketiduran lagi junub semua nih. Mimpi buruk atau mimpi baik? Kebanyakan. Kenapa? Nggak pakai baju lagi kan? Ya, iblis pak yang dekatin. Malaikat itu walaupun nggak ada nafsu tapi pemalu. Jadi malaikat itu nggak mau noleh, dia cuma denger aja pakai telinganya kan. Serius pak, ini serius ini obrolan malaikat ini. Mau malaikatnya nggak datang ke kamar kita. Kalau mau pakai selimut, malaikatnya jagain, bukan nonton dia nggak butuh dia, nggak ada dia nonton bokep tuh nggak perlu dia. Bagaimana cara berzikir yang efektif yang bisa mengobati penyakit hati? Ini sama pertanyaannya, bagaimana cara berobat sebanyak itu obat di toko obat? Siapa yang ngerti dosis obat? Dokter. Siapa yang ngerti obat kolbu? Mursyid. Atau penggantinya mursyid. Atau wakilnya mursyid, itu ngerti. Yang dapat ijazah dari gurunya yang mengerti ilmu kolbu. Saya mau tanya, dokter bisa sakit nggak? Sama, mursyid juga bisa berpenyakit kolbunya, tapi Allah memberikan dia perangkat untuk membersihkan kolbunya. Paham di situ? Terjawab? Jadi jangan coba-coba sendiri. Tal mal praktek tuh. Coba antum nih datang ke apotek, nih habis dapat wangsit. Macam-macam lah namanya. No, dosis 3 kali sehari, buat sendiri. 3 hari hancur ginjalnya. Orang yang coba-coba zikir dengan metode sendiri tanpa diwariskan dari ulama yang bersanad, siap-siap hancur kolbunya, hancur akalnya. Jadi miring-miring dikit tuh wajar tuh ya. Nggak ada orang belajar zikir dari guru mulia bersanad dan dia patuh, digila tuh nggak ada. Saya dari umur 12 tahun sudah berthariqah. Saya nggak ketemu orang gila kecuali dia mengamalkan zikir di luar zikir gurunya. Gurunya udah bilang, nah jangan pakai ilmu itu, dipakai juga sama dia. Ilmu melet orang gitu. Milet ikan kan boleh, melet ini masalahnya. Ilmu zikir-zikir silat-silat kebatinan, silat-silat iblis. Ada silat iblis. Ciri-cirinya menghina Allah dan Rasulnya, nulis Allah pakai kaki. Langkahnya tuh nulis nama Muhammad, katanya silat wali. Mana ada silat wali begitu? Dan itu dinisbatkan ke ulama di Sumatera Barat, Syekh Abdurrahman Kumango namanya. Wallahi demi Allah, beliau tidak pernah mengajarkan melangkah lalu kaki menorehkan nama Muhammad. Itu penghinaan terbesar atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu silat beliau. Ya. Diamalin sama kawan kita, ya nggak jelas dia. Akhirnya jadi pemarah, emosinya berlebihan. Kalau marah udah nggak kayak orang. Gak kayak orang, marah udah berubah dia. Orang kalau buka mata batinnya kelihatan kayak guguk, kelihatan kayak ular. Ya apa aja ngambil dia kan, ngambil karakter dia. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Hati-hati. Maka bermursyid itu yang utuh. Jangan setengah-setengah. Kita kalau ke dokter nggak serius nggak sembuh. Adab-adab berzikir. Ini kalau belum ketemu mursyid, ini adab zikir pertama syahadat. Ya. Yang kedua taubat. Yang ketiga syukur. Syukur itu dengan cara bertawassul. Kirim Fatihah kepada Nabi. Tanda terima kasih kepada Nabi. Kirim Fatihah kepada ulama-ulama yang mengajarkan kita. Tanda berterima kasih kepada ulama. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Rasulullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia,
maka tidak berterima kasih kepada Allah. Manusia yang paling berjasa mengenalkan kita kepada Allah siapa? Rasulullah SAW. Maka beliau paling berhak dapat salawat, paling berhak dapat Fatihah. Lalu baca salawat. Setelah itu zikirlah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terserah. Zikir yang pernah dipelajari. Ya, zikir-zikir umum aja dulu. Kalau kita sakit, nggak berani ke dokter, belinya sakit pala nih. Biasanya beli obat sakit pala kan, yang dijual di umum kan. Boleh nggak? Boleh. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah itu zikir umum. Ada di mana aja ada. Ya, yang itu boleh dipakai tanpa guru, tanpa mursyid. Oke, cukup. Masih ada lagi. Panen nih orang Batam nih. Baru kali ini saya jawab sebanyak ini nih. Dalam ma'rifat ilmu, apakah syariat, maksudnya apa? Dalam ma'rifat ilmu, apakah syariat tarekat itu berdiri sendiri? Wah, ini udah dijawab tadi ya, di MUI. Silakan dilihat video MUI tadi. Ada videonya? Ada. Bagaimana cara membedakan mimpi bertemu Rasul, apakah benar atau tidak? Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mengatakan, aku sudah ada, Adam baina ma'in utin. Adam belum ada. Berarti waktu itu apa yang ada? Ruhnya. Ketika orang bermimpi, dia masuk ke alam ruh, atau minimal ke alam malakut, alam malaikat, atau alam jabarut, alam arwah-arwah suci. Maka Allah izinkan kadang-kadang, jika kolbunya ada kerinduan kepada Allah, kepada Rasul, dipertemukan dengan ayah ruhnya. Dalam ilmu hakikat, sumber ruh kita dari pancaran nur Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah Rasulullah itu Abul Arwah, bapaknya ruh. Rindu nggak sama ayah? Rindu nggak? Beneran? Bener. Dulu kita pernah ketemu loh ruh kita sama beliau. Tapi antum ketika diinstal ruhnya ke dalam tubuh, ditiupkan ke dalam tubuh, terjadi kegoncangan. Si otak tidak kenal siapa bapak ruh, karena otak ini fisik. Maka wajib belajar mencari hakikat, mau pulang kemana dia. Kita kalau pulang ke kampung bukan? Kampung ruh kita di mana? Kalau kampung Pak Kiai Lukman, Jawa mana pakai? Jepara, Jawa Tengah. Kampung antum mana? Waduh, Jawa juga, Jawa Timur. Jawa Timur. Inti kampung Sibolga. Kampung Kampar, Batu Sangkar. Ini mana kampung? Jakarta. Lah orang ke Jakarta dia ke sini. Ini kampungnya mana nih? Gak jelas deh. Rindu gak pulang kampung? Kalau ada yang bayarin tiket pulang pergi gratis, mau gak? Mau? Dasar matre. Allah itu bayarin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi pantaskan dulu diri menjadi jiwa yang mutmainnah. Siapa mutmainnah? Yang kenal nama-nama Allah. Lalu nama itu dia masukkan ke dalam kolbunya, sehingga jiwanya menjadi tenang. Disebut an-nafs al-mutmainnah. Dipanggil, undangan langsung dari Allah. Allah yang maha qadim, dengan kalam qadimiyahnya berkalam, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kampunglah ke hadirat Rabbmu. Irji', bahasa Arab pulang, kembali. Kalimat pulang kembali berarti Allah mengakui dulu ruh kita pernah ada di sana. Irji'i, pulang. Beda dengan izhab, pergi, itu beda. Ayatnya irji' apa izhab? Irji'. Kata mak kita, nak pulanglah ke rumah. Ya, mak saya udah nggak ada lagi yang begitu. Ya, udah wafat beliau. Rindu saya beliau ngomong begitu. Pulanglah nak, walaupun sehari.
Itu ibu yang ngomong. Nangis kita kalau ingat. Gimana kalau yang berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai ruh-ruh yang aku tiupkan, pulanglah ke hadiratku. Pulanglah ke ayah ruhmu. Kembalilah ke hadiratku. Pulang kampung bahagia enggak? Bahagia. Maka kebahagiaan ruh itu kalau dia berpulang kepada bapaknya, kalau dia kembali kepada ibunya, menemui sang penghembus awalnya, Kul huwallahu ahad. Itulah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tidak semua orang mati itu innalillah. Tergadai dulu karena man rabbuka. Beruntunglah orang yang waktu di dunia kenal Allah, dia cari peta pulang kampung. Bahkan dia memantaskan dirinya dengan izin Allah, mendapatkan undangan dari Allah menjadi an-nafs al-mutmainnah. Ini baru COVID udah klusak-klusuk. Baru PHK udah mau bunuh-bunuh orang. Baru cerai udah mau bunuh diri. Baru patah hati, belum jelas juga mau jadi laki bebini, udah mau bunuh diri. Ya salah. Gaji nggak naik-naik, stres. Gimana mau jadi mutmainnah? Kedepan kita nggak tahu apa yang terjadi. Coba ikrarkan di kolbu dari sekarang. Rabbku, penciptaku, tempat aku berharap cuma Engkau ya Allah. Gak ada yang lain. Bukan duit. Maka kalau duit berkurang, gak berkurang harap kepada Allah. Sakit, sehat, senang, susah, itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini masih terus lagi nih, ada pertanyaan lagi nih. Waduh, eman gak dibaca ya. Ini surat cinta ini. Bener, komunitas Gerakan Cinta Masjid. Nah, Kabupaten Karimun, itu pulau ya. Pulau yang berapa? 3 jam? 2 jam? Lumayan juga kalau berenang mati duluan tuh. Izin bertanya, bagaimana strategi menyatukan visi misi golongan muda dengan golongan tua dalam memakmurkan masjid? Silaturahim. Jangan debat. Anak muda tuh harga yang tua. Yang tua tuh kasih kesempatan pada yang muda. Coba nih, Pak Kiai walaupun masih pakai handphone, bisa nggak ngurus-ngurus beginian? Nyambungin ke YouTube, ke Facebook, ribet nggak? Ribet. Biar mereka yang ngurus. Jangan kita nggak percaya sama anak muda. Anak muda itu, mereka kalau diberikan kepercayaan, itu satu tantangan dalam dirinya. Kita kan pernah muda semua. Saya aja masih muda kok. Yang tua no. Masih muda juga kok, ubannya belum ada. Silaturahim. Anak muda ini kurang silaturahim, ngerasa yang tua-tua kolot. Orang tua mana mau dibilang kolot. Anak muda kata orang tua dibilang bandel, kurang ajar. Anak muda mana mau dibilang begitu. Maka perlu silaturahim. Bangun jalinan kasih sayang ya. Apa kata Nabi? Laisa minna man lam yahtarim kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan umatku yang tidak hormat kepada yang tua, yang tidak sayang kepada yang muda. Sayang, hormat itu silaturahim. Ya. Semoga ada jalinan, bukan rapat loh Pak ya. Silatur bukan rapat. Kalau rapat debat mulu. Nggak jadi-jadi masjidnya rapat mulu. Terus terakhir, alhamdulillah. Ini pertanyaannya berbahaya ini. Ada Salefi, ada Wahabi, ada Muhammadiyah, ada NU. Banyak lagi ibu ya. Yo. Apakah yang selain Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan masuk surga? Loh, aneh bukan penitia surga. Apa yang salah dengan pemahaman yang lainnya?
yang dijamin Rasulullah masuk surga, yang ikut beliau, karena kunci surga ada di beliau. Maka semua kelompok klaim dirinya pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya, saya udah sering menyampaikan, kalau banyak orang ngaku keturunan Raja Ali Haji, buktiinnya pakai apa? Pakai baju. Nih, lihat nih baju saya, di baju sultan nih. Ya? Pakai apa tuh, kopiah yang Kepulauan Melayu itu apa namanya? Tanjak. Wah, nanjak gunung. Pakai tanjak, jalan-jalan di pasar, di masjid. Saya keturunan Raja Ali Haji. Ditanya orang, mana buktinya? Nih, pakai tanjak. Nih, lihat nih, sarung saya, lihat nih. Emang begitu caranya? Enggak. Sama, mau ngaku pengikut Rasulullah bukan dengan celana jingkrang. Gak cukup. Antum bagus sudah celana jingkrang, buktikan pemahaman celana jingkrangnya dari Rasul. Buktiin aja. Pakai sarung. Nih, pakai sarung tuh NU apa Nabi? Hah? Kalau pakai celana katanya Muhammadiyah. Lah, gak ada. Itu celana sama sarung udah ada sebelum NU Muhammadiyah. Bener gak? Dulu Kiai Ahmad Dahlan pakai sarung loh. Cuma karena orang Muhammadiyah ini sering, karena punya kantor, orang NU punya pesantren. Orang Muhammadiyah nggak nyaman pakai sarung ke kantor. Paham? Saya pernah ngisi kajian di pusat kajian Muhammadiyah. Celana saya kotor, kebetulan di tas ada sarung, saya ganti sarung, diketawain sama pengurusnya. Lah, nggak salah ente. Loh, kenapa? Kok pakai sarung? Ini Muhammadiyah, dia bilang gitu. Aneh tanya, ini sarung udah ada sebelum Muhammadiyah ente. Kejadian juga tuh ya. Pernah juga sebaliknya, saya pakai celana di majelis thariqat, dikritik habis-habisan, ente suul adab, masa ngimamin pakai celana? Kayaknya emang saya salah kostum 2 kali itu ya. Saya tanya sama dia, Syekh, ente mursyid ya? Kalau ente mursyid, ada nggak kewajiban sholat atau syarat sholat diterima pakai sarung? Enggak. Oh ya udah, kan ilmu thariqat itu untuk mengetahui sholat diterima apa enggak. Saya mau nanya, adakah ajaran dauh para masyayikh dulu, taklim mereka yang mengatakan sholat kalau mau terima pakai sarung? Yang ada sholat kalau mau diterima tutup aurat, benar nggak? Sah namanya. Diterima nanti kolbunya urusannya. Selain ahlus sunnah, mampir dulu ke neraka. Masalahnya orang yang sudah ngaku NU, Muhammadiyah, Salafi, benarkah mereka ini ahlus sunnah? Tinggal cek sanadnya ada nggak, nasabnya ada nggak. Ngaku habaib tapi nggak punya nasab, bisa nggak? Modal hidung mancung, di ini mancung lumayan, tahu-tahu Batak. Ya. Orang Batak tuh senang loh disebut Batak. Ya, tapi kalau di beberapa kampung Batak loh itu ngejek tuh. Ya, padahal Batak itu keren. Ya. Horas, bah. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Punyakah sanad? Dan ternyata kita baru saja mengkaji di MUI tadi. Ternyata ulama MUI-nya tawadu ya, alhamdulillah. Mau dengerin saya yang masih bodoh ini. Masih kecil, mereka kan tua-tua semua tuh. Ya, mau dengerin kita yang masih bocah kecil, alhamdulillah. Ya, kita berbagi. Dan saya sampaikan bahwa pembuktian klaim itu nggak cukup dengan berbaju, berpakaian. Cukup itu dengan nasab. Ini sekarang nih terakhir. Ini teman saya yang hidung mancung nih, kita kasih dia serban, kita kasih dia gamis, kasih tongkat, Habib. Jadi Habib langsung nggak dia dengan baju begitu? Tanya dulu, fam ente apa? Ada nggak namanya di Robito Alawiyah? Ya? Kalau nggak ada, itu namanya Habib Habiban, Mbeb panggilannya.
Ada orang ngaku dengan sarungnya bahwa dia ahlus sunnah. Ada yang ngaku dengan celana jingkrangnya dia ahlus sunnah. Sama, buktiin aja sanadnya dari mana. Ini ada di kitab bahwa kalau berpakaian terus jingkrang. Itu kitab. Sanad memahami kitabnya mana, itu yang kita maksud, bukan nomor kitabnya. Jadi bedakan dalil dengan sanad memahami dalil. Itu dua hal yang berbeda. Dan Imam Ibnul Mubarak mengatakan al-isnad minad-din. Berguru bersanad itu separuh agama. Jadi yang hijrah, perhatikan guru kita siapa, jangan ikut-ikutan. Tanya ke batin kita, kok saya hijrah malah tengkar sama saudara, nggak baikan sama teman, musuhan sama orang di masjid. Ini hijrah apaan? Rasulullah itu hijrah ke Madinah baik-baik dengan ini, baik-baik dengan itu. Bukan hijrah model celana, bukan, nggak ada Nabi hijrah begitu. Ini berkali-kali kita sampai biar jangan gagal fokus. Soalnya Pak G nggak berani bilang, nggak berani kan nyindir-nyindir jingkrang kan nggak berani dia. Kalau saya kan dulu pengamal Pak saya dulu. Ada 2 tahun celana saya jingkrang dulu. Tapi bertambah gak iman? Enggak nambah. Malah tambah sombong. Kalau ada imam masjid celananya di bawah mata kaki, itu saya jadi imam. Malah gitu. Wallahi saya dulu pernah begitu. Waktu kita mau ngisi kajian di Mampang, Jakarta, saya telat. Masbuk, orang udah selesai semua. Kita satu rombongan, tebak celana di bawah mata kaki. Jenggot lumayan ada jenggot, tapi nggak cukup. Saya pakai kopiah, tiba-tiba ada yang nyelonong dari tempat wudhu, celananya jingkrang, nggak pakai kopiah, jenggotnya lumayan, tapi panjangan saya. Dia merasa, komat. Horor amat nih imam. Cuma karena celananya jingkrang, dia merasa aja berhak jadi yang ustadz kan saya di situ. Ego kita muncul tuh. Tapi saya istighfar, ya Allah, ampun ya Allah. Saya yang komat. Itu cara saya menghabisi ego itu. Saya ketawa dalam hati. Dulu gua begini, ya Allah. Saya malu di situ, ya Allah, dulu saya begini, ya Allah. Dia baca Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Tambah ketawa, sholat kalau ketawa saya nggak bagi. Jadi ketawa itu saya tahan sampai pengajian mulai, baru saya keluarin ketawanya. Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga kajian ini diridai oleh Allah. Semoga nama kita tidak dihapus dari majelis-majelisnya. Semoga nama kita dikekalkan dengan nama nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad, maka muliakan kami yang hina ini, ya Allah. Ya Allah, bisyarafi sayyidina Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, maka angkat derajat kami yang hina, yang rendah ini, ya Allah. Ya Allah, binuri sayyidina Muhammad, dengan nur cahaya Nabi Muhammad, maka terangi kalbu kami yang gelap ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu isi kalbu kami. Kalbu kami sangat keras, ya Allah. Disebut nama Rasulullah, kami tidak tersentuh, ya Allah. Maka dengan kemuliaan-Mu, ya Allah, dengan kemuliaan Rasul-Mu, ya Allah, lembutkan hati kami yang hadir malam ini. Ya Rabb, sampaikan salam rindu kami, salam maaf kami, salam cinta kami kepada kekasih-Mu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, terakhir, ya Allah, jadikan kami hamba yang Engkau pantaskan menjadi an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Pantaskan kami mendapatkan undangan pulang kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami bertemu guru-guru yang mengenalkan kami kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, jaga kami, sehingga kami berkumpul dengan orang-orang yang hanya mempermudah kami kenal Engkau, ya Allah. Ya Allah, masa lalu kami gelap, ya Allah. Mata kami banyak dosa, ya Allah. Telinga kami banyak maksiat, ya Allah. Tangan, kaki, kemaluan kami pun banyak kegelapan, ya Allah. Engkau maha tahu, ya Allah. Tutuplah aib kami dengan keindahan nama-Mu, ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami itu dengan ampunan-Mu yang luas, ya Allah. Ya Allah, dengan keluasan rahmat-Mu,
Rahmati siapapun yang hadir, siapapun yang mendengarkan, siapapun yang membantu, siapapun yang berdonasi, siapapun yang berkhidmah, siapapun yang bertugas memakmurkan masjid ini. Ya Rabb, ya Allah, Engkau maha dekat, tapi karena hati kami keras, hati kami bermaksiat, hati kami bernoda, Engkau terasa jauh. Ya Allah, bihaqi Sayyidina Muhammad farzuqna qurbak. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad, berikan kami rasa kedekatan kepada Engkau, kesadaran bahwa Engkau maha dekat. Ya Qarib, ya Qarib, faj'alna minal muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qim lana bil khairat واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian dari kami, mohon maaf dari Al-Fakir. Assalamualaikum. Salah satu cara Allah mengenalkan dirinya kepada hamba, Allah buat suatu skenario, diciptakan satu makhluk, lalu si hamba ketakutan. Dan itu ditulis dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil al-imam al-arif billah ibn Ata'illah Sakandari qadasallahu sirrahu qala mata awhashaka min khalqih fa'alam annahu yuridu an yaftaha laka babal uns bih. Mata awhashaka min khalqih, kapanpun, saat kapanpun dia membuat engkau takut karena makhluknya. Awhashaka, membuat kamu ketakutan, min khalqih, karena satu makhluknya. Saya mau tanya, corona makhluk Allah atau dia diciptakan oleh selain Allah? Allah itu sebutan Tuhan. Orang Arab, orang-orang ahlu kitab menyebutnya Allah. Yahudi menyebutnya Yahu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibraninya Yahweh. Wahai dia, wahai beliau. Karena Yahudi tidak berani menyebut kata Allah. Tapi Yahudi pengikut Nabiullah Isa menyebutnya dengan El lima sabaktani. El Allah sama. Maka Allahumma itu bukan asli Arab. Itu adalah bahasa Ibrani tua, bahkan Suryaniyah lama yang dulu pernah dipakai Sayyidina Adam sebelum ada bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Itu beliau sudah pakai bahasa tua. Bahasa Aramaik, namanya bahasa Aram. Ya. Itu penyebutan aja ya. Setiap kali dia membuat kamu ketakutan karena corona, kira-kira begitu terjemahan hari ininya. Sekarang zaman corona Pak ya, atau dengan virus apapun, atau dengan preman siapapun, atau dengan penguasa yang jahat manapun, atau dengan para teroris manapun, gitu. Fa'alam, maka ketahuilah, annahu yurid, bahwasannya dia sedang ingin yaftah babal uns, yaftah laka babal uns, membuka bagimu satu pintu ma'rifatullah bernama unsiyah. Apa arti unsiyah? Unsiyah artinya keintiman. Keintiman. Kadang-kadang orang takut dengan corona, tapi ada yang lebih berbahaya, yang lebih menakutkan. Takut karena maksiat. Takut karena pernah bermaksiat. Semua kita pernah maksiat nggak Pak? Bener. Mas semua kita nggak ada yang nggak bermaksiat, maka nggak usah sok suci. Pernah maksiat nggak? Pernah maksiat. Nggak maksiat mata, maksiat telinga. Nggak maksiat telinga, maksiat lisan. Nggak maksiat lisan, maksiat kalbu. Kalaupun kita nggak maksiat secara zahir, kita maksiat dalam batin. Ustadz saya nggak pernah iri. Oke.
Saya nggak pernah sombong, oke. Tapi pernah lupa nggak kepada Allah? Semua kita pernah lupa kepada Allah. Itu dosa juga, Pak. Pernah merasa lebih pintar dari orang nggak? Sering, tiap hari ya. Itu dosa apa namanya? Itu dosa besar loh, Pak. Kiber. Itu dosa besar, bukan dosa kecil. Saya pernah diizinkan Allah mentalkin seorang ulama. Banyak. Ada beberapa ulama-ulama muda, ulama senior. Itu diajak istighfar nggak ada efek. Nggak ada efek. Ayo Ustadz, ayo Pak Kiai, ayo kita istighfar. Nggak ada efek dia. Orang udah nangis-nangis semua, dia nggak nangis-nangis. Ternyata satu masalahnya. Dia merasa lebih pintar dari saya. Akhirnya, di dalam hati, ada ilham masuk. Coba ajak istighfar daripada merasa lebih pintar. Maka kita istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku karena aku merasa lebih pintar daripada orang lain. Langsung Mak nangis. Berarti dosa yang tidak terlihat karena merasa pintar, ini lebih susah ditobatkan. Ini mohon maaf nih, yang narkoba gampang Pak tobatnya. Antum tobat, nggak ngulangin, tinggalkan komunitas, Allah terima. Pernah minum khamar, Allah gampang itu. Orang melakukan zina, gampang tobatnya. Tapi kalau dosa sombong, susah tobatnya. Antum kalau ada rasa sombong, nggak mau dengerin saya. Maka salah satu ciri-ciri orang sudah tidak sombong, dia mau dengerin orang lain. Maka kepada para ustadz, para da'i, jangan ceramah mulu, sesekali jadi mustami. Imam Ahmad mengatakan, ciri-ciri orang alim itu, dia mau belajar kepada yang lebih besar, sepantaran, dan yang lebih kecil. Gimana? Udah pernah belajar sama yang lebih kecil belum? Belum ya? Umurnya, gelarnya, fisiknya, belum ya? Jarang ya? Jarang. Kalau umur sering, tapi kan gelarnya tinggi. Yang umurnya kecil, gelarnya nggak segede kita, Pak. Pernahkah kita mau dengerin? Nah, maka kalau para da'i, para ustadz, jangan khutbah mulu tiap bulan. Harus ada satu kali sebulan, dia nggak dengerin khutbah, dia dikhutbahin orang. Nah, syukur-syukur di rumah dikhutbahin bininya ya. Jadi apa yang Allah sedang mau kenalkan kepada kita? Unsiyahnya, keintimannya dengan kita. Uns itu lebih dekat dari qurb, kedekatan. Uns itu sudah mesra. Pernah, ini ilustrasi biar gampang. Anak-anak kita, kalau ketakutan dia nyari siapa? Ayahnya. Ayah, gitu terus dipeluk kan? Kita gemes ngeliat begitu, dan itu bikin rindu mau pulang ke rumah. Bener ya? Itu bikin rindu, Pak. Kadang-kadang kita gak rindu mamanya. Ya, yang bapak-bapak ini. Rindu sama anak kecil ini. Nah ini namanya uns. Kemesraan kalau dia seumuran. Keintiman jika dia sudah sangat dekat. Ya. Keakraban jika dia sudah sangat akrab. Sudah akrab belum dengan Allah? Allah itu ngomong, wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid. Kami ini akrab kok dengan kamu. Kan artinya akrab, kan bahasa Arab tuh akrab. Kami ini lebih akrab daripada kamu, daripada dirimu sendiri. Hablul warid. Hablul warid itu kan diri kita sendiri. Nggak usah diterjemah harfiah. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan saat ini, saat corona ini adalah
nikmat unsiyah. Sebelum keluar doa dulu nggak? Biasanya dulu keluar aja kan. Sekarang ya Allah jaga aku dari corona. Kayaknya kecil amat. Emang virus itu cuma corona? Banyak Pak virus selain corona. Saya nggak kena corona kemarin, kena batuk, kena flu sebulan yang lalu. Sekarang sisa batuk kering dikit batuk. Ini bukan batuk corona loh Pak ya. Saya udah pernah corona setahun lalu. Ya kalau versi Ustadz Fulan kan kena corona munafik. Berarti saya munafik Pak. Ya nggak usah jauh-jauh nuduh orang munafik, kita munafik. Tapi kan tega amat nuduh begitu. Kiai kita banyak yang meninggal karena corona. Emang mereka munafik? Habis yang bilang munafik kena corona dia. Ya salam. Nah, kita mundur. Khairu awqatika. Sebaik-baik time yang kamu punya, waktu yang kamu punya. Jadi time itu bukan jam. Jadi sekarang 5:32. Bukan itu. Itu namanya jam dinding, Mbak. Jam sholat. Waktu itu adalah satu nafas yang kita tarik, satu nafas yang kita keluarkan. Itu yang disebut waktu. Berarti waktu kita sebenarnya lebih berharga daripada cuma 1 detik, 2 detik itu. Apa kata beliau? Waktu kamu bernafas, yang paling bagus adalah waktun tashhadu fihi wujuda faqatik. Saat-saat jika engkau melihat engkau lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau memerlukan perhatian penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum keluar rumah, berdoa, ya Allah, jagalah saya. Allah itu senang sama orang yang begitu. Dan itu waktu-waktu paling indah. Bapak sholat 100 rakaat, tapi nggak ada rasa memerlukan perhatian Allah, membutuhkan bantuan Allah. Itu lebih baik doa yang tadi, Pak. Itulah alasannya kenapa doa musafir lebih utama daripada doa-doa orang biasa. Karena orang musafir ini dia takut mati. Saya pernah kasih contoh beberapa tahun lalu, di sini juga. Awal-awal naik pesawat, dari awal naik sampai turun, zikir nggak putus-putus kan? Naik kedua, setengah putus. Naik ketiga, lupa, malah nonton, main handphone. Benar ya? Kenapa? Karena kita sudah terlalu biasa. Jadi manusia begitu. Nah, doa-doa yang dulu kita baca saat kita ketakutan naik pesawat, itu doa pasti sudah dikabulkan Allah 70%. Saya sudah hitung, Pak, doa-doa yang saya baca saat itu Allah udah kasih hampir semua. Tapi pas kita naik pesawat sekarang biasa aja. Ya. Rasa takut muncul lagi pas turbulen. Jadi kita ini takutnya tidak pernah permanen. Takutnya selalu biasbab, bil awarid, dengan sebab-sebab luar, belum permanen. Kenapa? Nama Allah belum nancap di dalam kalbu. Jadi kita takutnya kepada Allah masih karena faktor-faktor dari luar, belum karena kenal kepada Allah. Orang ini belum disebut arif billah, belum disebut kenal kepada Allah, ya. Baru disebut takwa, dia takut kepada Allah. Jadi waktu kamu terbaik, waktu kita terbaik yang Allah lihat, di saat kolbu ini merasa butuh kepada ampunan Allah, bantuan Allah, wa turaddu fihi ila wujudi dhillatik. Dan waktu kedua, waktu saat engkau merasa tercampakkan di tempat yang hina. Itulah sebabnya orang yang maksiat merasa hina, Allah lebih sayang daripada orang yang taat merasa suci. Jadi,
Saya katakan, wahai diri yang pernah bermaksiat, jangan putus asa kepada Allah. Tapi jangan-jangan itulah saat Allah suka melihat kamu. Beberapa orang nggak pernah maksiat secara zahir. Matanya dulu jaga, tangannya dijaga, semua dijaga. Kalau ngelihat ada orang berdua-dua, dia bilang, wih, najis, setan. Tengahnya ada setan. Kan hadis begitu. Kalau berdua, ketiganya setan. Ada yang buka aurat dikit, ahli neraka. Jadi panitia neraka dia, Pak. Kan dia sudah punya daftar ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Maka Islam yang dia kenal, Islam neraka. Ini orang begini ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Mungkin dia korban pendidikan neraka. Ya. Dulu waktu kecilnya orang tuanya bilang, sholat. Kalau nggak sholat, neraka. Nah, digituin dulu kali sama orang tuanya. Nih jangan-jangan nih orang tuanya begini-gini nih. Ini antum horor-horor nih wajahnya. Kalau udah ngaji hikam, nggak gitu lagi ngajar anak. Ya, ngajar anak bukan dengan ancaman. Ngajar anak dengan pujian dan reward. Kasih dia harapan. Anak soleh bangun. Itu anak kecil lebih senang pada gituin. Anak soleh bangun. Anak papa bangun. Ahli sorga bangun. Gitu, Pak. Cara bangunnya anak itu dia cepat bangun. Tapi kalau kita bilang, kamu nggak sholat, neraka lo, gitu ya. Itu anaknya bangun langsung pikiran dia. Anak-anak korban begini nanti jadi patian neraka. Ya. Dia sendiri nggak tahu nasib dia gimana kan. Banyak orang begitu hari ini. Banyak. Kita ini buta. Ya. Betapa tidak buta. Setiap surat dalam Al-Quran, dari surah At-Taubah, semua memulai dengan Allah mengenalkan diri dan kata Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Emang nggak baca? Emang nggak dengar? Jangan-jangan kita kalhimar yahmilu asfara. Ya, seperti himar, binatang himar. Apa terjemahan himar? Keledai. Ya, yang dia memikul kitab-kitab, tapi dia nggak tahu apa yang dia pikul. Jangan-jangan begitu. Baca Quran makanya, ini mohon maaf loh Pak ya, ini ngajinya agak beda. Saya itu nggak ngajak orang khataman Quran banyak-banyak, seperti Imam Syafi'i. Kan kalau Imam Syafi'i baca Quran ngerti, maka beliau emang afdolnya baca Quran banyak-banyak. Selama 4 tahun di Mesir, beliau khatam 4.000 kali. Terus tahun 1.000. Coba bagi sebulan berapa kali itu? Antum hitung sendiri ya. Capek ngitungnya. Ini dari kemarin, dari kecil sampai sekarang, kalau kita hitung itu khataman, kita nggak nyampe, Pak. Kita didoktrin kurang sempurna. Doktrinnya sudah oke, tapi kurang sempurna. Habis baca Quran, belajar Quran, khataman, berhenti ngaji Quran. Seharusnya langsung masuk ke ngaji makna Quran. Dulu, waktu saya masih MTSN, SMP, selesai khataman, saya belajar ke kampung di seberang. Jadi kita ada 20 menit ke sana. Saya ketemu seorang buya, seorang ulama, dia ngajarin terjemahan Quran. Setiap Rabu, malam Kamis kita belajar. Nerjemah. Karena keberkahan itulah saya bisa baca kitab sekarang. Ya. Padahal nggak nyantri seperti teman-teman pesantren ya. Saya nggak nyantrinya di surau aja, pindah surau gitu-gitu aja udah. Nggak pernah nyantri seperti teman-teman kecuali setelah kuliah. Pas kuliah baru saya masuk pesantren. Ya. Tapi teman-teman di pesantren karena korban pendidikan kurikulum neraka, ya, kurikulum iqab,
dikit-dikit diikop, akhirnya udah nyantri 6-7 tahun gak bisa baca kitab. Karena sekolahnya tegang. Sekolah itu harus tenang, anak-anak terus cinta. Jadi ketika beberapa tahun setelah saya bisa baca kitab, teman-teman yang belajar kitab gak bisa baca kitab pada di pesantren. Nanya, enti kok bisa baca kitab? Tipsnya apa? Jawaban saya cuma satu, cinta. Kamu sudah cinta belum dengan kitab yang kamu pelajari? Sudah cinta belum dengan guru yang ngajarin kamu? Jadi saya nggak pernah ngapalin Pak selama berapa tuh ya, 6 tahun itu bahasa Arab nggak ngapalin. Anak kelas 3 ya, mau mereka ujian, itu mereka datang mau murojaah kitab dengan saya. Padahal kita baru kelas 1 dan kelas 2. Apa rahasianya? Cuma cinta. Saya cukup ingat kitabnya, ingat guru yang saya sukai itu, bukan cinta fisik. Cinta ilmunya. Itu langsung ingat semua terjemahannya, maknanya, lembaran-lembarannya. Maka kalau ingin mengajari anak supaya pinter, jangan diajari dengan ancaman. Ajari dia mencintai ilmu yang dia pelajari. Baik. Jadi kapan saat-saat yang paling Allah suka? Bukan saat kita puasa 1000 kali, puasa 1000 hari, sholat 1000 rakaat, enggak. Allah sangat suka kepada hamba 2 saat. Pertama, saat dia menyaksikan si hamba itu butuh kepada Allah. Berarti Allah ini sangat suka jika hamba itu bermanja-manja kepadanya. Apakah sudah bermanja-manja kepada Allah malam tadi? Belum ya? Kita merasa kita pinter ya? Hebat, saya bisa lo tahajud. Orang begini Allah gak suka lihat Pak. Tapi ketika dia bangun, Alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan aku. Ketika sujud, dia mengatakan, ya Allah, malam ini banyak orang yang tidak bisa sujud. Sekarang Engkau takdirkan, Engkau gerakkan kepalaku untuk sujud. Dibaca ayat, dia katakan, ya Allah, lidah ini banyak dosa. Tapi Allah izinkan membaca namamu. Nama Allah berat gak? Saya udah pernah nyebut ini Pak. Nama Allah berat gak? Kurang berat apa? Nama ini jika ada di bumi, satu orang jadi bumi gak jadi kiamat. Maka orang yang paling sakti di dunia, bukan orang yang kebal, bukan orang yang pindah tempat sesaat. Orang paling sakti di dunia, orang yang di kolbunya ada nama Allah. Allah itu. Semakin banyak nama Allah di kolbu, semakin orang ini sakti di sisi Allah, bukan di sisi makhluk Allah. Jadi antum itu nggak sakti kalau nggak bisa nahan kiamat. Kalau cuma bisa nahan-nahan debus doang mah biasa itu. Ya. Lalu apa gelaran orang? Gelar orang yang merasakan 2 hal ini. Merasa butuh kepada Allah, memerlukan Allah, dan merasa hina di hadapan Allah. Apa sebutan orang ini? Sebutannya Abdullah. Hamba Allah. Maka antum coba lihat, ini gelar Nabi loh ya. Jadi Nabi itu, ini sering dipahami terhadap tasawuf. Orang nuduh Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis yang sufi, Ibn Arabi yang sufi, mengatakan wali lebih tinggi dari kenabiannya. Karena setiap nabi itu pasti wali. Setiap rasul pasti nabi. Kewalian itu inti dari seorang nabi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah. Apa arti wali Allah? Kekasih. Maka kewalian itu artinya kekasih. Bab cintanya seorang wali itu lebih tinggi daripada bab nubuatnya, gitu maksudnya.
Bukan berarti seorang wali yang bukan nabi lebih tinggi daripada seorang nabi. Itu keliru besar. Nggak ada begitu di kitab Fususul Hikam. Imam Ibn Arabi tidak pernah mengatakan itu. Tanda orang yang menuduh Ibnu Arabi mengatakan nabi lebih mulia, wali lebih mulia daripada nabi, dia tidak khatam satu kitab tipis. Separuh kitab ini, Pak, kitabnya. Fususul Hikam judulnya. Kitab tipis saja nggak khatam, gimana kitab yang 9 jilid? Al-Futuhat Al-Makkiyah. Terus nuduh. Jadi betapa banyak hari ini orang-orang yang sudah alim dan satu ilmu, tapi dia bodoh dalam ilmu lain, lalu dia tolak ilmu itu. Dan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Maka kemarin kita ngaji dengan beberapa komunitas teman-teman kita, ngaji kitab, judulnya Risalah Al-Laduniyah, karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menceritakan latar belakang menulis kitab Risalah Laduniyah itu. Apa kata beliau? Ada teman saya datang melaporkan lawan debatnya yang mengatakan ilmu itu cuma ilmu yang tertulis di kitab. Yang nggak tertulis di kitab yang kita pahami sekarang berarti nggak ada, ilmu ngada-ngada gitu. Maka belum nulis kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Ini saya mau nanya, Pak, ilmu itu yang di kitab ini atau yang dalam hati saya? Maka kitab ini antum bawa, antum langsung berilmu nggak? Seandainya ilmu itu di kitab, coba bawa kitab ini, antum langsung berilmu. Enggak, ilmu enggak di sini. Ilmu itu ada di dada seorang yang berilmu. Orang yang berilmu ini